Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan dan UMKM yang beranggotakan Firman Hermawan, yang kedua ada Hasya Latiza, yang ketiga ada Ilham Muhammad Soleh, dan saya sendiri Lia Nurul Anggraini. Di sini kami akan membahas materi tentang mulailah dengan apa yang kita miliki. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah sesi pembahasan materi. Untuk materi yang pertama yaitu akan dibahas oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mulailah dengan kemampuan Anda atau start with your mind. Kebanyakan orang ketika ia ingin melakukan sesuatu, seperti halnya ketika mereka ingin berwirausaha, mereka akan fokus pada apakah mereka akan berhasil atau tidak. Mereka akan berpikir ide yang mereka buat itu bagus atau tidak, dan mereka bahkan melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu kemampuan yang mereka miliki. Berwirausaha atau entrepreneurship itu sendiri merupakan kegiatan dalam mengerjakan sesuatu hal yang baru atau membuat produk yang berbeda atau berinovasi yang bermanfaat dan memberikan nilai yang lebih. Nah, dalam berwirausaha ada 3 kategori yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus paham siapa kita, dengan artian kita tuh harus paham dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua yaitu apa yang kita tahu, yaitu keahlian-keahlian apa yang kita miliki dan pengalaman-pengalaman apa saja yang kita sudah dapatkan. Dan yang ketiga yaitu siapa yang kita kenal. Selanjutnya terdapat tahap-tahapan dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama tahap memulai, yang kedua tahap melakukan usaha, yang ketiga yaitu mempertahankan usaha, dan yang keempat yaitu mengembangkan usaha. Untuk tahap pertama yaitu tahap memulai, yaitu di mana kita mempersiapkan sesuatu yang kita perlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin untuk dijalankan, seperti dengan membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau franchising, serta memilih jenis usaha yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu tahap melakukan usaha, yaitu tahap mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti pembiayaan, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mereka mengambil resiko dan mengambil keputusan, terus proses pemasaran dan melakukan evaluasi. Yang ketiga yaitu mempertahankan usaha, tahapan menganalisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat yaitu tahap mengembangkan usaha. Tahap ini tahap terakhir di mana jika hasil yang diperoleh itu tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang akan mungkin diambil. Untuk selanjutnya yaitu terdapat 4 karakteristik dari seseorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama yaitu passion for the business, yaitu semangat untuk berbisnis. Yang kedua, produk atau customer focus, yaitu fokus kepada produk atau konsumen. Yang ketiga yaitu tenacity despite failure, yaitu keuletan meskipun gagal. Yang keempat yaitu execution intelligence. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah aspek-aspek yang membuat barang atau jasa dari sebuah perusahaan menjadi lebih unggul. Untuk mendapatkan dan mempertahankannya, perusahaan harus mampu untuk menunjukkan kualitas yang lebih besar daripada pesaingnya. Sebagai contoh, jika ada perusahaan yang memiliki produk dengan harga yang lebih rendah daripada milik pesaingnya, maka perusahaan tersebut sudah memiliki keunggulan kompetitif gitu. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk produk yang
mempunyai fitur-fitur unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Itu juga termasuk keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis keunggulan kompetitif. Yang pertama ada cost leadership. Istilah ini digunakan ketika perusahaan mampu memanfaatkan tenaga kerja terampil, bahan baku murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. Sebagai contoh, ada perusahaan di Amerika, perusahaan Walmart. Nah, dia tuh menggunakan strategi ini dengan menyediakan banyak pilihan produk yang berkualitas yang berharga rendah di setiap toko retailnya. Lalu yang kedua ada diferensiasi. Biasanya perusahaan yang menggunakan strategi ini akan memiliki produk yang berbeda biasanya dari perusahaan lain atau dari pesaingnya. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan tujuan produk tersebut belum umum gitu di pasaran, di perusahaan lain juga berbeda dengan perusahaan kita gitu. Nah, jika perusahaan berhasil menerapkan strategi diferensiasi, biasanya akan timbul juga loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Lalu yang ketiga ada fokus. Nah, strategi fokus ini bisa berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan dalam segmen pasar tersebut. Nah, strategi fokus ini ada dua kategori. Yang pertama ada cost focus, yaitu perusahaan fokus menyediakan produk dengan biaya terendah di segmen pasar. Lalu yang kedua ada diferensiasi fokus, yaitu perusahaan menyediakan produk dan layanan yang dapat dibedakan dengan mudah dalam satu segmen pasar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, keunggulan kompetitif ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk kita gitu. Nah, selain itu juga ada manfaat yang lain, yaitu yang pertama manfaat yang pertama yaitu pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing jadi lebih efisien. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik. Ketiga, produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial gitu, terlihat beda gitu dari perusahaan lain. Lalu perusahaan pun dengan adanya keunggulan kompetitif menjadikan satu dorongan itu untuk melakukan inovasi terhadap produknya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi selanjutnya, yaitu tentang membawa pembelajaran ke dalam bisnis. Di dalam bisnis, pengalaman akan memberikan kita pembelajaran yang berharga. Tetapi bukan hanya pengalaman, kita pun juga harus belajar secara teoritis ilmu-ilmu bisnis, sehingga kita dalam berbisnis memiliki pengetahuan tentang apa itu bisnis. Di dalam e-book Effectual Entrepreneurship ini lebih kepada membahas contoh kasus seperti kasus N. de la Perne, yang intinya N ini menjadikan limbah amplop yang sudah tidak terpakai kemudian didaur ulang dan dijadikan ide bisnis sampai N mampu mendirikan perusahaan yang bernama Eco & Phillips.
Ini ada contoh produknya ya, yang dibuat oleh perusahaan Eco Envelopes yang didirikan oleh N. Kemudian dari contoh kasus N ini kita dapat belajar bahwa N menggunakan dasar ilmu pengetahuan dengan cara mengamati dan mempelajari masalah-masalah yang terjadi dan menjadikan itu sebagai peluang usaha. Dengan skill yang ia miliki, N mampu mengubah masalah menjadi peluang usaha. N berpikir untuk mendaur ulang amplop-amplop yang telah menjadi limbah sehingga dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada motivasi dari Jack Ma. Jack Ma ini merupakan seorang pebisnis dari Tiongkok dan sekaligus pendiri dari perusahaan Alibaba Group. Alibaba Group ini adalah perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Jack Ma pernah memberikan perkataan motivasi itu ketika ia berbicara pada para pimpinan muda di World Economic Forum 2018 di Davos, Swiss. Jadi, Jack Ma berkata kira-kira beginilah. Jika ingin sukses, belajarlah dari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan belajar dari kisah sukses mereka. Saya pikir perkataan Jack Ma ini cukup relevan ya dengan subbab materi saya, karena orang sukses pasti mengalami beberapa atau mungkin banyak kesalahan. Akan tetapi dengan kesalahannya ini, seorang wirausahawan belajar dan membawa pengalamannya itu kepada usahanya, agar kesalahan-kesalahannya itu bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan kata lain, seorang wirausahawan tersebut belajar dari kesalahannya. Jadikan kesalahan menjadi sebuah pembelajaran untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi seorang wirausahawan harus menjadikan teori, praktik, dan pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Sebagai contoh, pencatatan keuangan dan pencatatan barang merupakan suatu hal yang penting. Maka seorang wirausahawan harus belajar tentang metode pencatatan keuangan atau metode pencatatan barang dan diimplementasikan terhadap usaha yang dijalani. Dan setelah itu, apabila terdapat hambatan atau kesalahan, jadikan itu sebagai pengalaman dan kemudian perbaiki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasya Latiza dari kelas 5B Manajemen dengan NIM 11992400075. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai 6 tingkat pemisahan atau 6 degrees separation. 6 degrees of separation adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap manusia di bumi memiliki hubungan dengan manusia lainnya yang hanya terpisah sejauh 6 orang. Dengan kata lain, 2 orang yang tidak saling kenal di dunia ini dapat dihubungkan satu sama lain melalui rata-rata 6 pihak. Seorang penulis di Hongaria menyarankan bahwa semua individu terhubung satu sama lain dengan maksimal 6 orang lainnya individu. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip koridor. Prinsip koridor menjelaskan bagaimana pengusaha cukup dengan membuka pintu dan mengejar peluang, menciptakan peluang lain atau koridor lain yang tidak akan mereka lakukan dan tidak bisa dibayangkan. Dalam berpikir membuat jaringan, ada 3 sumber. Yang pertama, orang-orang yang secara langsung dan mungkin langsung dapat diakses oleh kita. Contohnya, teman, keluarga, dan kenalan. Dan yang kedua adalah orang yang Anda temui secara kebetulan atau tidak sengaja. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak kenal secara langsung, tetapi mereka terhubung dengan Anda melalui orang yang Anda kenal. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggali potensi Anda untuk lebih percaya diri dalam berwirausaha. Pertama, kita harus menjadikan usaha ini sebagai hobi yang menyenangkan, sehingga kita akan lebih nyaman menjalaninya tanpa beban apapun dan membuat setiap hari menjalani usaha ini secara menyenangkan dan penuh ikhlas. Dan yang kedua, selalu menganggap usaha yang kita jalani ini adalah sebuah mainan sederhana yang tidak pernah lepas dari perhatian kita setiap saat. Dan yang terakhir, setiap hari menjalani usaha adalah sebuah pembelajaran, ajang untuk terus mengupdate pengetahuan keterampilan dan inovasi terkini yang terus dikembangkan di dalam lembaga bisnis yang kita tekuni. Ketika menggunakan prinsip bird in hand, memulai usaha baru tidak lagi menjadi tindakan kepahlawanan yang sangat berisiko. Kita dapat memulai usaha baru kapanpun kita mau dan bisa mulai dari sekarang. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.